saya Nurul Tiasari, mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen tentang loyalitas. Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, yaitu pengertian loyalitas. Menurut Sutisna, pada bukunya pada tahun 2003, loyalitas adalah sikap menyenangi terhadap suatu merek yang dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu. Seorang pelanggan dikatakan loyal apabila pelanggan tersebut membeli paling sedikit 2 kali dalam selang waktu tertentu. Yang kedua, yaitu pengertian loyalitas pelanggan. Menurut Gibson, loyalitas pelanggan adalah dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha, membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian berulang-ulang. Yang selanjutnya yaitu karakteristik loyalitas. Loyalitas konsumen atau pelanggan memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu yang pertama, melakukan pembelian secara teratur atau pembelian ulang. Seorang pelanggan atau konsumen dikatakan loyalitas terhadap suatu produk atau jasa apabila pelanggan tersebut telah melakukan pembelian suatu produk atau jasa sebanyak 2 kali atau lebih. Yang kedua, yaitu membeli di luar lini produk atau jasa. Seorang konsumen dikatakan loyalitas terhadap suatu barang atau jasa apabila melakukan pembelian secara teratur, hubungan jenis pelanggan ini sudah kuat dan berlangsung lama serta membuat mereka tidak terpengaruh oleh produk pesaing. Yang ketiga, yaitu merekomendasikan produk atau jasa kepada orang lain, misalnya kepada keluarga, sahabat, teman, ayah, ibu, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk atau jasa sejenis, atau dengan kata lain, tidak mudah terpengaruh oleh tarikan pesaing. Yang selanjutnya yaitu pembentukan loyalitas. Menurut Griffin, pada tahun 2005, tahapan siklus pembelian yang membentuk loyalitas pelanggan ada 3. Di antaranya, yang pertama, menyadari produk. Pembentukan pangsa pikiran untuk memposisikan keunggulan produk dibentuk calon pelanggan yang dilakukan melalui advertising dan promosi lainnya, sehingga calon pelanggan menyadari keberadaan produk. Yang kedua, yaitu melakukan pembelian awal. Hal ini penting dalam memelihara loyalitas pelanggan, karena dari pembelian awal timbul kesan positif atau negatif terhadap produk, sehingga terdapat kesempatan untuk menumbuhkan pelanggan. Dan yang ketiga, yaitu valuasi pasca pembelian. Adanya kepuasan atau ketidakpuasan yang dijadikan dasar pertimbangan untuk beralih pada produk lain atau tidak. Keputusan membeli lagi merupakan sikap yang paling penting bagi loyalitas. Pembahasan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi loyalitas. Menurut Vanessa Gaffar, pada tahun 2007, loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh 5 faktor, di antaranya yang pertama, yaitu kepuasan. Kepuasan pelanggan merupakan pengukuran gap antara harapan pelanggan dengan kenyataan yang mereka terima atau yang dirasakan. Yang kedua, yaitu ikatan emosi. Konsumen dapat terpengaruh oleh sebuah merek yang memiliki daya tarik tersendiri, sehingga konsumen dapat diidentifikasikan dalam sebuah merek. Karena sebuah merek dapat mencerminkan karakteristik konsumen. Ikatan yang tercipta dari sebuah merek ialah ketika konsumen merasakan ikatan yang kuat dengan konsumen lain yang menggunakan produk atau jasa yang sama. Yang ketiga adalah kepercayaan. Kemauan seseorang untuk mempercayakan perusahaan atau sebuah merek untuk melakukan atau menjalankan sebuah fungsi. Yang keempat, yaitu kemudahan. Konsumen akan merasa nyaman dengan sebuah kualitas produk dan merek ketika situasi mereka melakukan transaksi memberikan kemudahan. Bagian dari loyalitas konsumen seperti pembelian produk secara teratur dapat didasari pada akumulasi pengalaman setiap saat. Dan yang terakhir, yaitu pengalaman dengan sebuah perusahaan. Sebuah pengalaman seseorang pada perusahaan dapat membentuk perilaku. Ketika mendapatkan pelayanan yang baik dari sebuah perusahaan, maka akan mengulangi perilaku pada perusahaan tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai loyalitas. Semoga bisa menambah wawasan kita mengenai loyalitas. Jangan lupa like, comment, and subscribe.